Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan yang masuk jamaah. Afwan Ustaz, jika di luar tema, mohon penjelasannya Ustaz. Ana saat ini sedang safar ke sini bersama suami dalam rangka wisuda anak kami. Begini Ustaz, mengenai aurat kaki seorang akhwat, banyak ummahat qadarullah kurang memperhatikan kaos kakinya. Mereka memakai kaos kaki yang tipis sehingga menerawang, khususnya di bagian tumit. Pada saat sholat ketika rukuk dan sujud kelihatan jelas kulit kakinya karena gamisnya tidak menjulur ke lantai. Apakah sholatnya sah Ustaz? Qadarullah, banyak kejadian Ustaz, akhwat bercadar lebih takut mukanya kelihatan daripada aurat kakinya yang kelihatan, dan juga kurang memperhatikan aurat lengan yang kelihatan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Iya, al-mar'atu aurah, ya, wanita itu aurat. Maka hendaklah semua memperhatikan auratnya, kecuali wajah dan telapak tangan menurut sebagian ulama, dan mungkin menurut pendapat yang rajih. Jadi kalau bicara menutup kaki, ya lebih harus daripada menutup wajah dan tangan. Karena wajah dan tangan ada khilaf di antara para ulama. Walaupun urusan kaki pun mungkin di madhab Hanafi ada sedikit pembahasan di sana. Tapi intinya, ketika seorang pakai baju yang sudah menjulur panjang, yang menutupin kakinya, maka dia tidak harus pakai kaos kaki. Tapi kalau ternyata tidak menjulur panjang, maka dia harus pakai kaos kaki. Dan kaos kaki yang dipakai harus tebal. Bahkan sebagian pakai sepatu lebih menutupi daripada pakai kaos kaki, karena jelas-jelas tidak membentuk kaki. Dan usahakan wanita kalau pakai kaos kaki, jangan kaos kaki yang membentuk jari-jarinya, yang menutup. Dan pakailah yang tebal. Ini baik ada laki-laki atau tidak ada laki-laki kalau sedang sholat, karena kaitannya dengan menghadap Allah Azza wa Jalla. Begitu pula tadi tangan, ya, kadang-kala perempuan ini dia pakai abaya lengan panjang tapi lebar, sehingga ketika dia mengangkat tangannya itu langsung jatuh ke lengannya. Maka tolong diperhatikan hal itu. Ya, seorang wanita ketika pakai baju, tujuan utamanya adalah untuk menutup auratnya, bukan bergaya, dan bukan dalam rangka dilihat oleh manusia. Hendaklah bertakwa kepada Allah saja. Barakallahu fiik. Ustaz, apa hukumnya ruqyah paper? Karena di medsos ada yang menjual itu. Penggunaannya direndam ke air kertas bertuliskan ayat Al-Quran. Jazakallah khair. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan ruqyah, dengan media kertas yang dicelupkan, atau dulu di masa yang lalu para ulama itu menulis, atau ada sebagian ulama yang membolehkan di mangkuk itu ditulis ayat ruqyah. Mulai nulis ayat kursi, tulis Al-Fatihah. Karena dulu kan tintanya itu dari daun-daunan, ya, seperti itu. Mereka bisa tulis tuh. Tulis, setelah ditulis Al-Fatihah mereka siram air lalu mereka minum. Ada mungkin yang pakai kertas. Masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Kita harus clear menjelaskan kepada masyarakat. Memang ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi pendapat yang lebih kuat dan insya Allah yang lebih sahih, ruqyah itu dengan dibacakan, bukan dengan ditulis. Maka ketika mau berobat, apalagi kalau sudah, ya tadi orang-orang membuat, dijual sama mereka, yang nulis itu nulisnya lillahi ta'ala atau nulisnya karena jualan. Di mana antum ingin sembuh? Dan kita tahu Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Syifa Al-Quran itu. Dan prakteknya Nabi SAW membacakan dengan meniup setelah membaca hal itu. Barakallahu fikum.
Saya dulu pernah berjanji kepada kawan satu kelas, kalau dia masuk peringkat 5 besar, saya beri hadiah. Tapi dia seorang perempuan dan udah nikah. Pertanyaannya, apakah saya wajib menepati janji? Iya. Di antara tanda-tanda muslim yang sejati itu adalah menepati janji. Berbeda dengan orang munafik yang kalau berjanji dia ingkar janji. Maka antum berikan hadiah kepada dia, tapi lewat suaminya. Antum sampaikan ke suaminya, ana pernah janji dulu, ini hadiahnya lewat antum. Jadi kalau suaminya mau nerima, alhamdulillah. Kalau dia mengatakan, janganlah, nanti jadi ada ya benih-benih cinta dahulu bersemi kembali. Ya, betul jemaah, berbahaya sekali jemaah, seperti itu. Apalagi kalau ternyata si perempuan ini lagi punya masalah sama suaminya. Dia ingat sama sahibnya, ya Allah, kok nggak dia yang jadi suami anak? Padahal kalau jadi suaminya juga belum tentu kayak gitu jemaah. Tapi anda rasa clear, antum berikan kepada suaminya, sampaikan ketika suami mengatakan ahlan wa sahlan. Jadi bukan di balik layar antum memberikan hadiah itu. Antum boleh kasih hadiah mungkin dengan tidak perlu menyebutkan siapa antum. Sekarang bisa dikirim online. Antum yang ngirim adik antum yang perempuan dengan nama dia, hadiah. Sudah, yang penting janji antum sudah ditepati, walaupun dia tidak tahu, tapi Allah tahu. Ketika saudara kita bersin tapi tidak baca hamdalah, apakah ana wajib mendoakan juga, Ustaz? Enggak. Pendapat yang kuat, Nabi SAW mengatakan fahamidallah idza atasa fahamidallah. Dia bersin lalu memuji Allah Azza wa Jalla. Maka kalau dia nggak memuji Allah, antum ingatkan dia, qul alhamdulillah, seperti itu. Dia kata alhamdulillah, baru antum doakan. Bagaimana cara atau kiat-kiat mengubah karakter menjadi orang baik dan berakhlak karimah, terutama kepada orang tua? Karena sejak kecil sudah terbiasa tidak sopan kepada orang tua. Akan tetapi tidak sopannya karena sering bercanda sejak kecil, tapi terkadang juga sampai kelewatan. Dan ana sudah berusaha merubahnya, akan tetapi rasanya sangat canggung dan aneh. Ya, hibatifillah, berkaitan dengan orang tua ya. Ada beberapa konten kreator di YouTube ya, di media itu, yang dia mencandai orang tuanya dengan candaan yang seharusnya tidak dilakukan itu. Candaan yang terkadang menginspirasi penontonnya untuk melakukan itu kepada orang tua. Maka kalau canda itu wajar, masih boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan ya, kemudian membohongi ya. Nabi SAW membolehkan bercanda, tapi beliau tidak berdusta, beliau nggak bohong. Maka cara merubah karakter kita yang kebiasaan buruk ya, yang pertama dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengganti kebiasaan itu dengan kebiasaan baru. Yang kebiasaan baru ini insya Allah lama-kelamaan akan menggantikan kebiasaan lama tersebut, sambil terus dilatih. Barakallahu fikum. Nah, ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Masya Allah, sama ini berkaitan dengan kalau dia tidak mengatakan alhamdulillah. Mohon doanya Ustaz untuk istri anak. Semoga Allah buka hatinya dan petunjuk agar meninggalkan kebohongan. Minta nasihatnya Ustaz, bagaimana cara menasihatin istri yang suka berbohong. Jazakallah khair. Allah jemaah ya, berkaitan dengan kebiasaan berdusta, ada yang akhirnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau nggak bohong nggak enak. Itu pernah ada istilah, ini orang Ustaz kalau nggak bohong Ustaz gatel semua badannya Ustaz. Betul.
Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, wa la yazalu ar-rajul, wa innal fujur yahdi ila an-nar, wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktab indallah kadzdzaba. Gimana tuh? Ada orang yang dusta, dusta lagi, dusta, sampai akhirnya Allah cap dia, ditulis di sisi Allah kadzdzab. Ini orang pendusta. Nggak bisa dia nggak dusta. Maka kadang-kadang Allah dikasih nasihat, jangan bohong, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Karena itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla buat dia. Udah dicap pendusta dia. Ada stempelnya di jidat dia, pendusta, kadzdzab. Mungkin seperti itu kira-kira. Apa yang harus dilakukan? Maka antum perlu duduk sama istri antum. Tanyakan sama dia, apa yang kau dapatkan ketika kau berdusta? Ada orang berdusta karena terpaksa, tapi ada orang berdusta karena kebiasaan. Maka setelah itu antum tahu sebabnya apa. Boleh jadi memang sudah dihukum dia. Maka dia harus bertaubat, beristighfar, mohon sama Allah supaya hukuman itu dicabut. Kita tahu ketika orang berbuat dosa sekali, ada nokta hitam di hati. Boleh jadi nokta itu tadi sudah banyak di hatinya menjadi karat, sehingga perlu dibersihkan dengan istighfar. Ajak istri antum duduk istighfar 100 kali. Minta sama dia, aku minta engkau habis sholat duha, engkau baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Minta dia terus. Pelan-pelan antum ajarin dia untuk berkata jujur. Tapi itu yang menakutkan, ketika sudah dicap berdusta, antum doakan dia, semoga Allah merubah sifat dia. Ustaz, apakah boleh apabila seorang bapak melarang anak laki-lakinya bertemu dengan ibunya? Karena sang nenek pun juga melarangnya, bahkan mengancam sang anak untuk tidak boleh kembali lagi ke rumah ayah atau neneknya kalau bertemu dengan sang ibu. Padahal sang anak ingin sekali bertemu ibunya, meski setengah minggu sekali atau paling tidak sebulan sekali. Mohon arahan Ustaz. Allah jemaah, la yadkhulul jannah qati', nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Ada jaminan masuk surga kan? Tapi ada jaminan nggak masuk surga. La yadkhulul jannah. Lalu bagaimana dengan sholat dia, dengan tauhid dia? Iya, tapi dia nggak masuk surga dari awal. Dia akan lewat neraka akhirnya. Tugas anak, engkau tetap berbakti kepada ibumu, tapi jangan sampai merusak hubunganmu dengan kedua orang tua, dengan bapak dan nenek. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh taat. Oh, ini bapakmu, nggak boleh taat. Urusannya memutuskan silaturahim. Tapi bagaimana engkau menjaga engkau tetap bertemu dengan orang tuamu, dengan ibumu, tanpa harus ketahuan sama bapak dan nenek? Dengan proses antum terus berusaha ngomong, ayolah ayah, apa yang ayah takutkan? Boleh jadi ibu mungkin punya dosa besar sama ayah, tapi anak walaupun bapaknya kafir musyrik, dia tetap wajib berbakti. Sampai Allah mengatakan wasahibhuma, sahib, temani keduanya. Ini kafir bapak, musyrik. Bukan cuma kafir dan musyrik ya, tapi menyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan nurut tuh. Nyuruh nih. Kan ada orang tua yang kafir tapi baik, gak nyuruh anaknya. Ini orang tuanya kafir, musyrik, nyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Gak boleh taat. Apakah kemudian setelah itu engkau meninggalkan? Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibi keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf mungkin pertanyaan yang belum terjawab.
yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.